Ya, TKI berkualitas tanpa masalah menjadi topik dialog kita pada hari ini. Masih ada di studio Menteri Ketenagakerjaan Bapak Hanif Dakiri dan juga Direktur Eksekutif Migrant Mbak Anies Hidayah. Oke, melihat permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anies, sebetulnya permasalahan yang dialami oleh TKI, kemudian ini menjadi satu komoditas yang tidak diperhatikan hak kemanusiaannya gitu ya. Kalau kita lihat dari sistem tata kelola TKI, dari seperti Anda tadi sebutkan, dari persiapan sebelum berangkat, ketika di tempat kerja, sampai dengan pulang. Kalau kita lihat dari regulasinya, sejauh mana ini akan menjadi satu regulasi yang akan membuat permasalahan-permasalahan tadi terpecahkan sebetulnya, Pak Hanif? Ya, secara keseluruhan, tentu karena saya ini baru, saya harus melakukan kajian yang lebih mendalam ya, menyangkut seluruh ketentuan mulai dari peraturan perundang-undangan hingga kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan kita. Yeah. Nah, tapi dari apa yang sudah saya alami misalnya selama saya berhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, termasuk ketika saya menjadi staf khusus, ada sejumlah pengaturan yang sebenarnya sudah relatif baik. Nah, yang sudah relatif baik ini kadangkala problemnya ada di pengawasan, ada di implementasinya. Nah, implementasinya ini nggak jalan. Ambil contoh seperti kasus yang kemarin saya lakukan sidak itu terkait dengan soal penampungan. Itu kan sudah ada ketentuan teknisnya, ya kan? Ketentuan teknisnya yang cukup detail, ya kan. Misalnya mulai soal urusan pelang nama harus ada daftar nama yang tinggal di situ siapa aja, jumlahnya berapa, pagernya harus gimana, tidak boleh tertutup, ya kan, tapi harus terbuka yang bisa dilihat orang dari luar, ya kan. Rasio misalnya antara toilet, kamar mandi dengan orang yang tinggal di situ itu berapa, terus kamar tidur berapa jaraknya, terus kualitasnya seperti apa, itu semua kan udah diatur. Nah, ini kan kalau dari contoh ini misalnya dari segi peraturan kan sudah oke nih. Nah, tetapi implementasinya tidak semuanya berjalan dengan metode baik. Evaluasi ataupun implementasinya yang kemudian ini akan lebih efektif, katakanlah. Tadi kan beberapa regulasinya sudah oke gitu ya, hanya diimplementasi dan juga evaluasi. Enggak, sebagian saya bilang, karena ada sebagian lain yang saya juga melihat ada bolong-bolongnya, ya kan? Mulai soal rekrutmen, ya kan, terus kemudian ada soal pelatihan, itu ada banyak bolong-bolongnya juga. Nah, jadi saya mencoba proporsional saja melihat persoalan ini. Intinya adalah bahwa ya peraturan-peraturan yang ada yang kita anggap sudah baik, ya ini harus terus kita pertahankan. Kita pertahankan dan kemudian kita implementasikan. Nah, itu berarti bahwa sistem pengawasan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ini harus diperkuat. Penegasan mengenai sanksi hukumnya atau enforcement law ini juga harus dipertegas. Nggak bisa misalnya kalau pengawas kemudian lalu kong kali kong misalnya dengan dengan pengusahanya di situ, lalu kemudian akhirnya diampuni, diolah-olah segala macam itu. Nah, itu yang saya mau coba hilangkan dengan menata kembali tata kelola kita dalam soal tenaga kerja Indonesia ini. Mbak Anies, dilihat dari implementasinya dan juga evaluasinya terkait dengan beberapa regulasi yang kemudian sudah diterapkan, menurut Migrant Care seperti apa dan sejauh mana Migrant Care mengcapture permasalahan ataupun mendengar apa yang disampaikan ataupun dikeluhkan oleh TKI ini, sehingga kemudian ada koordinasi dari Migrant Care dan juga kementerian terkait untuk akhirnya masalah-masalah terkait dengan TKI ini tidak terjadi lagi sebetulnya. Ya, problem di substansi aturan operasional manajemen penempatan dan pelindungan buruh migran itu tidak hanya pada Kepmen atau peraturan Dirjen, tetapi lebih tinggi dari itu adalah impact dari lemahnya Undang-Undang 39 tahun 2004 sebagai payung hukum seluruh pengelolaan buruh migran, di mana undang-undang itu satu tidak ada basis naskah akademiknya dan itu copy paste dari Kepmen nomor 104A tahun 2002, dan di mana Kepmen itu copy paste dari peraturan tahun 70. Artinya ini kan warisan Orde Baru gitu yang saya kira sudah tidak kontekstual lagi untuk dipertahankan. Jadi tadi kalau sudah mulai ditemukan kebijakan-kebijakan yang tidak relevan, memang sudah harus di keranjang sampahkan gitu ya, dengan mengidentifikasi lagi peraturan yang masih relevan. Saya kira ini sangat penting. Yang kedua, sangat juga dibutuhkan itu satu instrumen mekanisme pengawasan. Jadi dulu kita pernah mengusulkan PJTK itu kan salah satu pilar, bukan salah satu, bahkan monopoli. Pihak yang diberi
kewenangan untuk monopoli sistem penempatan, tetapi instrumen pengawasannya hampir tidak ada. Setiap 3 bulan kinerja berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2004 yang dilakukan PT itu mestinya dinilai gitu, kualitatif, kuantitatif, secara periodik 3 bulan. 3 bulan ditemukan merah ya sudah kan gitu. Tidak ditinggal begitu saja gitu ya. Nah, selama ini itu nggak ada. Sehingga memang tidak terkontrol betul. Kita teriak jauh di Hong Kong ada orang dibunuh, di Malaysia ada orang disiksa, tetapi di Condet, di Tebet, di mana-mana ada orang diisolasi dan lain sebagainya. Ada pembiaran bertahun-tahun gitu. Saya senang kemarin Pak Menteri lompat pagar itu menurut saya breaking the silence gitu ya. Itu memecah kesunyian pembiaran yang bertahun-tahun gitu. Ya, terkait dengan pelatihan kita akan menuju ke rekan Iwan. Pelatihan bagi calon TKI sangat penting demi peningkatan kualitas saat bekerja di luar negeri. Untuk mengetahui kondisi pelatihan bagi calon TKI, kita langsung bergabung dengan reporter Iwan Mulyawan di Balai Latihan Kerja Condet, Jakarta Timur. Iwan, seperti apa kondisi pelatihan bagi TKI di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, saat ini saya berada di ruang workshop pelatihan dari tenaga kerja di Condet, Jakarta Timur, di mana saat ini dapat kita lihat di belakang banyak para siswa yang sedang melakukan pemotongan pipa besi yang merupakan bagian dari salah satu pembelajaran para tenaga kerja Indonesia untuk bisa menjadi tenaga kerja yang profesional. Selain itu juga dapat kita lihat bahwa pada tempat ini sendiri berdiri pada tahun 83 dan direnovasi pada tahun 1993, di mana pelatihan di sini yaitu pelatihan pemotongan plat besi, itu pelatihan pengelasan dan juga pelatihan pengelasan dalam air atau dalam laut. Dapat kita lihat juga, kita akan menuju ke ruangan di mana pelatihan para siswa untuk pengelasan dalam bawah laut. Ya, dapat kita lihat di sini, di mana tempat ini adalah simulasi para siswa nantinya untuk bisa melakukan pengelasan pipa bawah laut secara profesional dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing lainnya. Sini merupakan tempat di mana para siswa merupakan simulasi para siswa untuk bisa masuk ke dalam mengelas di bawah air, dan nantinya pengelasan itu juga dibantu oleh para instruktur yang ada di samping kanan saya. Di mana di sini ada alat monitor tempat kedalaman, lalu di sini juga alat monitor bagaimana proses pengelasan di bawah air. Monitor diperlukan untuk komunikasikan, dibantu tentunya untuk proses pengelasannya. Monitor keperluan. Ya, jadi di dalam sini juga di ruangan ini antara yang memberikan pelatihan dan juga para murid memberikan komunikasi untuk melakukan pengelasan pipa bawah air. Dan di sini juga sudah menggunakan alat-alat modern untuk bisa melakukan pengelasan tersebut. Ya, kita sudah melihat bagaimana proses dari para siswa untuk melakukan pengelasan bawah laut. Kita sudah berada dengan Bapak Hedi Wijaya sebagai Kepala Pusat PPKPL. Ya, selamat siang Bapak Hedi. Ya, selamat siang Mas. Ya Pak, selain di sini ada pelatihan workshop untuk pemotongan pipa dan juga pengelasan besi dan juga pengelasan pipa bawah laut, apalagi pelatihannya di sini? Jadi memang di sini tempat pusat pengembangan pelatihan las, di mana berbagai bentuk pelatihan las ada di sini. Contoh pipa plat, las underwater atau las bawah air, welding inspector, pelatihan MTU itu mobile training unit, terus sama laboratorium yang memang didukung dengan teknologi yang cukup memadai. Dan itu ada proses pembelajaran bahasa Inggris atau apa Pak untuk para tenaga kerja yang nantinya akan siap untuk ke dunia profesional ini? Untuk pelajaran bahasa Inggris memang diberikan langsung oleh instruktur yang kompeten karena memang berkaitan dengan alat-alat yang dipakai, dengan bahan pelatihan yang dipakai, dengan perkakas yang dipakai, dan mengenalkan tentang alat-alat mekanikal, elektrikal tentang pengelasan langsung oleh instruktur. Bentar ya Pak ya. Ya Wiki, ini tadi kita sudah berbicara dengan Bapak Hedi Wijaya sebagai Kepala Pusat PPKPL yang ada di daerah Condet. Ya Wiki? Ya,
Baik, terima kasih Iwan atas laporan Anda. Demikian laporan reporter Iwan Mulyawan dari Balai Latihan Kerja Condet, Jakarta Timur. Mbak Anis dan juga Pak Hanif, ini kemudian menjadi satu potret pelatihan yang kemudian cukup ideal gitu ya. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, skill dari TKI diperbaiki gitu. Kalau soal pelatihan ini beda, karena ini Balai Latihan Kerja yang memang diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi untuk skill labor kita, jadi untuk tenaga kerja yang terdidik dan terlatih lah, gitu. Nah, dalam sektor istilahnya sektor formal. Nah, ini makanya di situ ada ngelas bawah air dan segala macam itu. Dan sejauh ini tidak ada permasalahan ya? Ya lebih sedikit lah permasalahan kalau di soal ini, paling walaupun ke depan saya juga punya program juga soal ini, termasuk kemungkinan misalnya untuk membuka BLK maritim. Ya kan, ini sebagai salah satu piloting kita ke depan ini yang sedang saya koordinasikan dengan kementerian yang terkait. Nah, tapi kalau terkait dengan calon tenaga kerja kita di luar negeri, tadi juga Mbak Anis sempat menyinggung, ini kan hampir semuanya ini ditangani oleh PJTKI. Ya kan? Yang jadi masalah adalah kalau pertanyaannya adalah bagaimana mereka menangani. Yang kedua, apakah sebenarnya ditangani benar apa tidak, kan itu? Karena ada misalnya PJTKI yang melakukan memberikan pelatihan itu, pelatihannya ada yang baik, ya kan? Tapi ada juga pelatihannya itu yang nggak baik, baik dari segi durasi waktunya, dari segi kontennya dan segala macam itu, kan itu semua sudah ada ketentuannya. Tapi ada juga yang misalnya bahkan itu tidak ada pelatihannya, ya kan? Tapi di report seolah-olah ada pelatihannya. Demikian juga misalnya dengan soal medical check up, ya kan? Nah makanya ketika kemarin saya sidak soal penampungan itu menjadi salah satu poin penting, karena dari sana sebenarnya juga bisa merembet ke yang lain juga, misalnya karena kondisi di penampungan yang begitu buruk misalnya, itu kenapa kemudian ini kalau benar-benar dites secara kesehatan, anak-anak ini bisa nggak sehat, bisa unfit, ya kan, bisa unfit gitu. Nah karena kalau dites kemudian unfit, maka lebih baik tesnya diakalin, jadi ya kan, tesnya diakalin, akhirnya statusnya dinyatakan fit, lalu kemudian dikirim. Begitu di sana baru ketahuan bahwa dia sakit, muncullah masalah. Nah, setelah ada temuan-temuan, ada laporan yang tipu-tipu katakanlah gitu ya, apa langkah real apa yang kemudian bisa dilakukan supaya ini tidak terjadi lagi, dan terkait dengan daya saing dari TKI sendiri jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain. Kalau kita lihat dari upahnya ini lebih rendah, apa yang akan dilakukan terkait hal itu? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.